Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kumpulan kisah horor. Kali ini saya ingin menceritakan tentang pesugihan di kerajaan Laut Kidul. Ada seorang laki-laki bernama Rizal. Dia memiliki seorang kakek, sebut saja namanya Mbah Sodik. Mbah Sodik merupakan orang asli Dukuh Gelempang Pasir, Adipala, Cilacap. Beliau menikah dengan nenek Rizal, orang Wanadadi, Banjarnegara. Setelah menikah sampai mempunyai anak pertama yaitu Ibu Rizal, saat itu mereka masih berdomisili di Cilacap. Namun entah kenapa, tiba-tiba kakeknya memutuskan untuk pindah dan tinggal menetap di Banjarnegara sampai sekarang. Sang kakek tidak pernah mengungkapkan alasannya pindah ke Banjarnegara. Padahal pada masa itu di Banjarnegara, kakek dan nenek sama sekali tidak mempunyai harta benda. Tanah warisan nenek sudah dijual untuk membangun rumah di Cilacap. Keluarga pun tidak ada, karena keluarga asli nenek semuanya telah bertransmigrasi ke Sumatera dan tinggal nenek seorang di Pulau Jawa. Semua bermula ketika Paman Rizal atau anak laki-laki ketiga kakek yang bernama Lik Taryo mulai terlihat menyukai barang-barang kuno seperti keris, batu-batuan yang katanya ada isi putri dari Gunung Slamet. Dia tidak bekerja, kesehariannya cuma digunakan kesana kesini untuk memburu benda-benda seperti itu. Kakek Sodik yang lama-lama gerah dengan kelakuan Lik Taryo akhirnya mulai membuka suara bahwa dulu beliau juga pernah hampir saja jatuh ke lingkaran setan karena benda-benda seperti itu. Namun beruntungnya Allah masih mau menolong kakek. Sampai akhirnya kakek Sodik memutuskan untuk pergi dari Cilacap dan membangun semua dari nol di Banjarnegara. Di desa Gelempang Pasir tempat tinggal kakek dulu, keberadaan Laut Ratu Kidul sangat diagungkan. Seseorang yang bisa mempunyai benda pemberian Ratu Laut Kidul atau pasukannya dianggap istimewa. Kehidupan warga di sana hampir semuanya bergelimang harta. Bahkan di desa kakek, orang yang hidup kekurangan bahkan bisa dihitung dengan jari, termasuk kakek. Pada malam pergantian tahun, 1 Suro, sesajen masih dilarungkan di pantai Serandil dan sederet pantai Laut Kidul lainnya. Ritual ini dilakukan sebagai wujud ucapan syukur kepada Ratu Laut Kidul karena telah memberikan hasil panen yang melimpah. Awal mula, kakek Sodik hampir terseret lingkaran setan ini, karena dulu keadaan ekonomi kakek dan nenek setelah menikah sangat memprihatinkan. Apalagi setelah melahirkan anak pertama. Kakek Sodik merasa kenapa cuma nasib dia yang seperti ini. Berat sekali mencari nafkah. Usaha ini itu tidak ada yang berhasil. Sedangkan jika melihat orang lain seperti Pak Joko, Pak Gidro, kedua orang temannya itu hidupnya terlihat mewah sekali. Padahal mereka dulu sama-sama petani. Tapi dalam jangka waktu setahun, mereka bisa mentas dari kemiskinan dan sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di daerahnya. Naasnya, baik Pak Joko dan Pak Gidro, keduanya tidak mempunyai umur yang panjang. Di usianya yang baru menginjak kepala 3, mereka sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Namun, peninggalan harta mereka sangat banyak sepertinya tidak akan habis untuk 7 turunan. Saat penggalian kubur Pak Joko, kakek Sodik bertemu dengan teman dari desa tetangga, namanya Misro. Misro juga merupakan orang yang cukup terpandang karena mempunyai harta melimpah. Melihat keadaan kakek Sodik yang dinilainya sangat miskin, Misro menyarankan kakek untuk ikut bekerja dengannya. Dijamin kehidupannya akan jauh lebih baik jika ikut bekerja dengannya. Kakek Sodik yang saat itu memang sedang putus asa karena keadaan ekonomi dengan senang hati menerima ajakan Misro. Kakek Sodik ingat sekali malam itu adalah malam Jumat Kliwon ketika Misro mengajak kakek untuk bertemu dengan seseorang di pantai Serandil. Di tepi pantai Serandil, mereka bertemu dengan Mbah Jarwot.
Tanpa basa-basi, Mbah Jarwo menanyakan, "Kamu ingin seperti Misro?" Kakek Sodik pun menjawab, "Iya Mbah, pengen kerja bareng Misro." Lalu Mbah Jarwo berkata, "Nanti saya bukakan jalan, kamu lurus aja ke kerajaan sana, bilang sama yang punya kerajaan, kamu maunya apa." Mbah Jarwo menyuruh kakek untuk berdiri menghadap ke pantai dan memejamkan mata. Kakek Sodik sebenarnya tidak mengerti maksudnya apa, tapi beliau menurut saja sambil menutup mata. Sayup-sayup terdengar suara riuh berisik sekali. Suaranya macam ada suara tak, tik, tak, tik, seperti bunyi benturan dua benda keras. Lalu ada yang meronta, "Tolong, tolong." Kakek Sodik mulai membuka mata, dan kagetnya dia melihat pemandangan di depannya ada jalan raya besar yang terbuat dari aspal. Dan di sisi kanan kirinya banyak sekali pekerja jalan dengan baju compang-camping sedang memecah batu. Ada yang sedang menggendong batu, tapi mereka bekerja sambil menangis. Di ujung jalan raya besar ini terlihat istana yang sangat megah, gemerlap dan besar. Kakek Sodik berjalan pelan di jalan raya besar itu hendak masuk ke istana besar. Namun di tengah perjalanan, kakek Sodik merasa ada yang memanggil namanya. "Sodik, Sodik, Sodik." Kakek Sodik kelingukan mencari asal suara tersebut. Karena beliau yakin dan jelas ada suara yang memanggil namanya, lalu pandangannya berhenti pada seseorang yang sedang memegang pemecah batu, dan di belakangnya ada yang sedang memecut punggungnya. Kakek Sodik memperhatikan wajahnya. Siapakah dia? Kenapa tahu namanya? Lalu orang itu berkata lagi, "Sodik, pulanglah, jangan kesini. Lari, Sodik." Seketika kakek Sodik tersadar kalau itu adalah Pak Joko yang baru dikuburkan beberapa hari yang lalu. "Ya Allah, kenapa Pak Joko ada di sini?" batin kakek Sodik. Dengan tubuh merinding dan ketakutan, kakek Sodik balik badan dan lari sekuat tenaga, tapi rasanya seperti jalan di tempat. Kakek Sodik berteriak, "Ya Allah, hamba tidak mau menjadi Pak Joko. Bantulah hamba ya Allah, tolong hambamu ini." Lalu kakek Sodik meneriakkan semua surat-surat pendek yang dia hafal. Alhamdulillah, entah bagaimana ceritanya, kakek Sodik sadar dan ingat bahwa dia sudah sampai di pantai Serandil. Tapi kejadian selanjutnya ia tak mengingatnya karena dia pingsan. Kakek Sodik merasa sangat beruntung karena dia bisa kembali ke pantai Serandil dengan selamat. Cerita punya cerita, ternyata itu adalah cara mendapatkan pesugihan secara instan, dan sudah banyak sekali korbannya. Orang-orang yang dijadikan budak membuat jalan menuju kerajaan Laut Kidul itu adalah mereka yang melakukan pesugihan. Na'udzubillah min zalik. Setelah kejadian itu, kakek Sodik memilih memboyong keluarganya dari Cilacap ke Banjarnegara. Tapi memang seperti itulah mitos dan mistisnya daerah tempat tinggal kakek Sodik. Pantai Serandil yang letaknya hanya berjarak beberapa kilometer saja dari rumah kakek Sodik dulu itu terkenal sebagai gerbang menuju kerajaan Laut Kidul. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang mempercayai hal tersebut. Fakta atau hanya mitos, Rizal sendiri kurang memahaminya. Karena sebagai manusia biasa yang awam akan hal mistis, Rizal tidak pernah merasakan hawa misterius apapun ketika berkunjung ke Pantai Serandil. Baginya, Pantai Serandil hanyalah pantai biasa, sama seperti pantai-pantai lainnya. Demikian kisah pesugihan di Kerajaan Laut Kidul yang bisa saya ceritakan. Semoga bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.